Nah, setelah diberi anting-anting, kemudian setiap hari dia mengitari rumahnya Shirin. Sampai berita ini nyampe pada Khusro. Ya Khusro yang masih sangat cinta pada Shirin tentunya cemburu. Jadi dia tidak suka ada orang yang juga mencintai Shirin sedalam itu. Oke, sampai di titik ini nanti ada cabang cerita cinta yang baru, yang justru banyak disenangi orang, yaitu munculnya tokoh namanya Farhat. Nah, jadi suatu ketika Shirin ini yang tinggal di Persia sakit. Jadi sakit karena mungkin tiap hari galau, tiap hari gelisah. Oleh tabib, Shirin ini disuruh minum banyak susu domba setiap hari. Nah, para pengawalnya Shirin ini bingung. Gimana caranya ya? Tiap hari minum banyak susu domba, karena domba-domba itu hidupnya banyak di pegunungan. Kalau dibawa dari pegunungan ke kota, butuh waktu lama, dan itu pun tidak banyak kemampuan membawanya. Akhirnya ada usul. Gimana caranya dibikin jaringan dari gunung sampai ke kota. Jaringan susu, saluran, semacam saluran irigasi, tapi nanti untuk mengalirkan susu. Akhirnya diundanglah seorang arsitek yang masih muda, gagah, tampan, namanya Farhat. Farhat ini begitu diundang ke rumahnya Shirin yang di Persia, begitu dia melihat Shirin, saat itu juga dia jatuh cinta kepada Shirin. Dan dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Shirin. Karena sudah pokoknya jatuh cinta pada pandangan pertama, saat itu juga dia langsung takluk di hadapan Shirin. Karena rasa cintanya inilah yang menggebu-gebu, maka dia sukses nanti membangun jaringan air susu domba dari daerah pegunungan sampai depan pintu rumahnya Shirin. Nanti ceritanya setelah sukses membangun ini, oleh Shirin diberi hadiah anting-anting. Anting-anting inilah nanti yang dibawa kemana-mana. Setiap hari pekerjaannya Farhat ini merenung di atas gunung atau jalan-jalan di sekitar rumahnya Shirin. Di situ nanti banyak puisi-puisi yang dia ucapkan. Ini ceritanya Farhat ini seperti ceritanya Majnun waktu gila, waktu tergila-gila pada Laila. Nah, Farhat ini juga begitu. Jadi kehidupannya di pegunungan-pegunungan di sekitar rumah Shirin. Itulah mengapa nanti banyak yang lebih suka ketika mengadaptasi cerita Khusro Shirin ini, justru yang disukai ceritanya Farhat dan Shirin, karena di situ ada tragedi yang lebih mengenaskan. Nah, setelah diberi anting-anting, kemudian setiap hari dia mengitari rumahnya Shirin. Sampai berita ini nyampe pada Khusro. Ya Khusro yang masih sangat cinta pada Shirin tentunya cemburu. Jadi dia tidak suka ada orang yang juga mencintai Shirin sedalam itu. Akhirnya nanti ada dialog-dialog panjang antara Khusro dan Farhat, yang di situ ada pelajaran tentang cinta. Dialog itu nanti kita bahas malam ini antara lain. Dan setelah berbagai dialog, Khusro yakin ternyata cintanya Farhat pada Shirin tidak lebih kecil daripada cintanya pada Shirin. Khusro ya karena dia raja, dia ingin menyingkirkan Farhat, saingan cintanya. Tapi dia kan tidak bisa tiba-tiba saja membunuh Farhat atau menyingkirkan Farhat, mengasingkan Farhat. Nanti dia jadinya raja yang tidak adil. Padahal Khusro ini dikenal sebagai raja yang bijaksana.
Akhirnya Khusro membuat trik setelah berunding dengan para penasehatnya. Dia memberi tugas pada Farhad. Katanya Khusro, oke lah, aku tidak akan menghalangi cintamu, tapi tolong bangunlah terowongan yang bisa menembus Gunung Bistun. Jadi di sana ada satu gunung namanya Bistun, dan Farhad diberi tugas untuk mecah gunung, menghancurkan gunung biar ada jalan tembus di gunung. Katanya Khusro, kalau nanti selesai kamu membangun, aku akan mengawinkanmu dengan Shirin. Wah, ini Khusro ini gembira karena memang mimpinya sejak lama kan Shirin. Kalau raja yang merestui, siapa yang bisa menghalangi? Nah, meskipun pekerjaannya tidak masuk akal, yaitu menembus Gunung Bistun. Ini kayak cerita Roro Jonggrang itu kan, bagaimana Bandung Bondowoso diperintahkan membangun 1000 candi. Nah, ini ya kalau dalam bahasa saya, energinya cinta itu luar biasa. Nah, setelah mendapat tugas dan menyanggupi, mulailah Farhad menembus gunung, membuat terowongan di gunung itu. Nanti kalau dalam ceritanya, dia membuat dulu patung yang gambar wajah Shirin di bebatuan di gunung itu. Jadi tiap hari dia melihat wajahnya Shirin, kemudian menembus gunung. Mulailah dia kerja dan lama-lama terowongan itu sudah mau selesai. Khusro khawatir, wah ini kalau selesai beneran gawat ini. Aku sudah janji akan mengawinkannya dengan Shirin. Nah, akhirnya Khusro membuat trik selanjutnya. Dia membohongi Farhad, jadi memberi kabar bohong pada Farhad. Saat Farhad sedang asik bekerja, dia bilang, Farhad, sudahlah kamu tidak usah capek-capek lagi bekerja keras, karena Shirin sudah meninggal karena sakit. Nah, setelah diberi kabar yang mengagetkan ini, Farhad yang memang sudah sangat cinta pada Shirin, ya akhirnya shock dan meninggal di situ juga, saat itu juga. Jadi karena ditipu oleh Khusro, akhirnya Farhad ini meninggal. Ya Shirin juga kecewa terhadap taktik dan triknya Khusro kepada Farhad. Makanya tadi saya bilang kisahnya Farhad lebih mengenaskan. Ada cerita yang bilang ya, calon terowongan yang dibangun oleh Farhad itu masih hari ini masih bisa dilihat, bahkan jadi semacam tempat rekreasi. Coba teman-teman googling ya kalau ada. Nah, saya lanjutkan dongengnya. Semoga teman-teman belum tidur ini. Nah, cerita berlanjut sampai kemudian istrinya Khusro meninggal. Istrinya Khusro meninggal dan punya satu anak yang tadi namanya Saraweh atau Sirufih. Maryam meninggal. Kalau di pikiran kita kan berarti sekarang kesempatan bagi Khusro untuk bersatu dengan Shirin. Tapi dalam ceritanya mereka tidak langsung bersatu. Jadi ada cerita setelah Maryam meninggal, Khusro bertemu Shirin. Kemudian Shirin berkata pada Khusro, mungkin Shirin karena masih agak kecewa terhadap triknya Khusro pada Farhad, dia bilang begini. Jadi Shirin bilang, ya meskipun ratu sudah tiada, aku yakin yang mulia masih bisa mencari kesenangan dalam pelukan gadis-gadis muda belia yang lain yang jauh lebih cantik. Ya karena Anda sekarang raja kan, maksudnya Shirin begitu. Nah, diajak seperti ini, Khusro ini marah. Jadi mungkin kita semula membayangkan setelah ini Khusro akan menikah dengan Shirin, tapi nanti ada fase Khusro ini semacam depresi, stres karena tetap tidak bisa menikahi Shirin, sehingga dia berfoya-foya, berhura-hura dengan gadis-gadis cantik.
Nah, meskipun begitu nanti pada akhirnya Shirin dan Khusro bisa juga bersatu. Itu pun atas jasanya sahabatnya dulu yang namanya Sapur. Ini mak comblangnya sejak awal ini kan Sapur. Dengan usahanya Sapur nanti dua orang ini bisa bersatu, bertemu kembali. Tapi ternyata tidak lama. Karena setelah itu, tidak lama setelahnya, Khusro tewas dibunuh oleh putranya sendiri yang namanya Sarawih atau Sirvih tadi. Nah, saat penguburan Khusro inilah nanti Shirin juga meninggal di makamnya Khusro pada saat pemakamannya. Jadi, ya kalau hari ini orang menyebutnya meninggal bersama. Dan cerita pun selesai dengan meninggalnya dua orang yang sangat mencintai ini, namun ada dinamika cinta yang luar biasa.